Yesus memasuki kota suci dengan menunggang keledai, dan orang-orang yang mengikutinya membentangkan ranting dan jubah mereka agar perjalanannya menjadi lebih lembut, dan mereka semua berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Matius 21 ayat 9. Hampir seminggu kemudian, mungkin saja sebagian dari orang-orang yang berseru, "Hosana, Hosana," kini berbalik arah dan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Mengenai penyalipan, Matius mencatat, sekali Pilatus menghukum mati Yesus, semua orang berbicara mencemooh dia. Para prajurit membungkuk di hadapannya sambil berkata dengan nada mengejek, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi dia dan memukuli dia. Matius 27 ayat 29 hingga 30. Mereka yang lewat menghina dia, menantang dia untuk menyelamatkan dirinya, untuk turun dari salib jika dia adalah anak Allah. Matius 27 ayat 40. Para pemimpin agama juga mengejek dia, mengatakan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan mengklaim bahwa mereka akan percaya kepadanya jika dia turun dari salib. Mereka juga berkata, dia menaruh harapannya kepada Allah. Biarkan Allah melepaskan dia sekarang, jika dia adalah anak Allah. Matius 27 ayat 43. Ketika hari masih pagi, para imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang. Mereka mengikat Yesus dan membawanya pergi, serta menyerahkannya kepada Pilatus. Markus 15 ayat 1. Orang banyak menginginkan Barabas, seorang pembunuh, untuk dibebaskan. Dan ketika Pilatus bertanya kepada orang banyak tentang Yesus, mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Markus 15 ayat 14. Di manakah orang-orang yang mengikuti dia? Di manakah mereka yang dengan antusias memuji-muji dia ketika memasuki Yerusalem hanya beberapa hari sebelumnya? Tidak adakah seseorang yang berbicara untuk dia? Tidak adakah seseorang yang mengakui dan menyetujui dia? Ya, memang ada seseorang yang akan berbicara dan mengakui dia. Tetapi seperti yang sering terjadi di Matius dan di seluruh kitab suci, mereka yang berbicara ini bukanlah yang kita harapkan. Sekitar tengah hari, kegelapan tidak terduga menyelimuti bumi. Ejekan itu ternyata berhenti. Tidak ada catatan Injil yang mencatat ejekan lebih lanjut setelah kegelapan turun. Yesus menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 45 hingga 51. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kemudian seseorang angkat bicara. Orang ini berbicara bagi Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Matius 27 ayat 54. Orang-orang yang telah memakukan Yesus di kayu salib, orang-orang yang bertanggung jawab memastikan kematiannya, mungkin orang-orang yang meludahi dan memukulinya beberapa jam sebelumnya, sekarang melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh para pemimpin agama. Mereka melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang telah membaca kesaksian tentang dia di dalam kitab suci Ibrani.
Dia adalah anak Allah. Orang-orang yang lewat mentertawakan gagasan itu dan berkata, "Jika engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib itu." Para pemimpin agama telah mencemooh pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Tetapi para prajurit Romawi ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Tentunya tidak seorang pun dari prajurit-prajurit ini yang mampu menjelaskan doktrin Trinitas. Sepertinya ketika mereka membuat pengakuan ini, mereka masih politeis, percaya pada banyak dewa. Tetapi di sini, di kayu salib, melihat apa yang telah terjadi, mereka berkata dengan pasti, apa yang dikatakan orang ini tentang dirinya pasti benar. Pernyataan para prajurit ini, menurut saya, merupakan sorotan utama dalam catatan Matius tentang penyaliban. Semua dibangun sampai titik ini. Setelah semua ejekan, semua penderitaan, semua tragedi, orang-orang non-Yahudi ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan mereka adalah buah sulung dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa yang akan menyembah Dia sampai selama-lamanya. Perwira ini mungkin telah memimpin kematian banyak penjahat, dan tidak satupun dari kematian individu itu ditandai dengan hal-hal yang menyertai kematian Yesus. Yesus tidak dituduh melakukan kejahatan biasa. Sebaliknya, Dia diadili di hadapan Pilatus karena menjadi raja orang Yahudi. Matius 27 ayat 11. Bahkan setelah mendengar tuduhan itu dan bertanya kepada Yesus tentang tuduhan itu, Pilatus memutuskan bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan apapun. Matius 27 ayat 23. Tetapi seruan agar Yesus disalibkan begitu besar, sehingga Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Matius 27 ayat 26. Dari sana para prajurit membawa Yesus dan mengawasi Dia dipukuli, ditelanjangi, disiksa dengan mahkota duri dan diejek. Matius 27 ayat 27 hingga 31. Kemungkinan orang ini hadir sejak Yesus dibawa ke hadapan Pilatus sampai tubuh Tuhan diturunkan dari salib dan diberikan kepada Yusuf dari Arimatea. Dia bahkan mungkin hadir dengan detasemen tentara yang membantu penangkapan Yesus pada malam sebelum penyalibannya. Pria ini akan menemani Yesus sejak para pemimpin Yahudi membawanya ke Praetorium. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk memukulinya, tidak terlalu memedulikan siapa dia. Mengetahui dia hanya menjadi salah satu dari barisan panjang orang yang dia perintahkan untuk dieksekusi. Dia berada di dekatnya ketika orang-orangnya mendadani Yesus dengan jubah, menempelkan mahkota duri ke kepalanya, dan mengantarnya ke Golgota. Dia akan memberikan perintah untuk melanjutkan penyaliban. Perwira ini disebutkan dalam 3 dari 4 catatan Injil. Dia disebutkan bukan karena kekejamannya atau kemampuannya sebagai seorang prajurit. Dia disebutkan untuk sesuatu yang jauh lebih penting, untuk transformasi luar biasa yang terjadi segera setelah kematian salah satu tahanannya. Para saksi mata ini menyadari bahwa ini bukanlah kematian biasa dan ini bukanlah manusia biasa. Hal-hal yang Yesus katakan adalah benar dan Dia adalah seperti yang Dia nyatakan. Sungguh luar biasa bahwa perwira itu mengenali identitas Yesus yang sebenarnya dan dia melakukannya ketika Yesus mati. Beberapa menolak untuk mengakui Yesus adalah anak Allah bahkan setelah Dia dibangkitkan dari kematian. Perwira ini dan orang-orang yang bekerja dengannya mengenali karena apa yang Yesus katakan dan apa yang mereka lihat bahwa benar-benar ini adalah anak Allah. Ini adalah kesaksian yang luar biasa dan menggairahkan tentang anugerah ilahi Allah. Allah bersedia dan bersemangat untuk menyelamatkan salah satu dari mereka yang terutama bertanggung jawab atas pembunuhan putranya. Seorang pria yang menyaksikan Yesus dicambuk, yang menyaksikan tentaranya mengejek dan melecehkan Dia, dan yang mungkin menikmati setiap menitnya, tiba-tiba berteriak ketakutan, menyadari bahwa dia telah membunuh seorang pria yang tidak bersalah. Teriakan ketakutannya juga merupakan ekspresi iman saat dia mengakui pengetahuan barunya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya yakin bahwa kisah ini memberikan dorongan besar bagi banyak orang di gereja mula-mula. Meskipun banyak dari mereka menanggung rasa bersalah karena telah membunuh Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan dapat menyelamatkan, bahkan mereka yang memegang paku, akan membuktikan
bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Itu akan meyakinkan mereka bahwa seperti perwira ini, mereka dapat memperoleh perkenanan Allah melalui pengorbanan Yesus. Pertobatan ajaib perwira ini terus menjadi dorongan hingga hari ini. Sama seperti kita berbagi rasa bersalah perwira ini karena menancapkan paku ke Yesus. Demikian pula kita dapat berbagi kemenangan yang Dia menangkan hari itu. Seperti prajurit ini yang hidup dan mati hampir 2000 tahun yang lalu, kita hanya perlu memiliki iman untuk percaya bahwa sungguh ini adalah anak Allah, dan kita juga dapat diampuni atas peran yang kita mainkan dalam eksekusi yang mengerikan dan tidak adil ini.